Meski berhasil membawa 26 warga negara Indonesia dari Afghanistan ke tanah air, ternyata dalam prosesnya para prajurit TNI Angkatan Udara menemui beberapa hambatan. Di antaranya eskalasi massa di Bandara Hamid Karzai di Kabul, ibu kota Afghanistan. Kami masih ada hambatan. Awalnya kami merencanakan dari Islamabad berangkat menuju ke Kabul pada pukul 04.00 waktu Islamabad dan terdapat perbedaan waktu 30 menit dari Kabul dan direncanakan mendarat di Kabul pukul 04.10. Hambatan yang pertama kami hadapi adalah pada saat melaksanakan proses pendaratan, di mana kondisi bandara dari Hamid Karzai masih dalam kondisi gelap. Untuk alat navigasi juga tidak terdukung. Sebelumnya kami sudah diperingatkan juga oleh NATO yang sudah koordinasi dengan Kemlu dari kita dan Satgas, bahwa kondisi runway pada saat itu kami melaksanakan pendaratan masih dalam kondisi gelap. Itu hambatan yang pertama. Kemudian kami merencanakan untuk proses evakuasi agar berjalan dengan cepat. Pada saat proses evakuasi, kami mengantisipasi untuk kecepatan sehingga kami tidak mematikan salah satu engine. Salah satu engine pesawat di sebelah kanan tidak kami matikan. Sehingga apabila untuk kita melaksanakan evakuasi agar bisa berjalan lebih cepat. Demikian. Kemudian dari pihak WNI sendiri yang melaksanakan pergeseran dari KBRI menuju ke bandara juga terjadi penghadangan saat itu, Mas. Sehingga apa yang kami rencanakan pada saat take off kembali dari Kabul, kami prediksi 05.30 dalam kondisi masih gelap, sehingga kita harus mundur, Mas. Dan hambatan yang lainnya ada pada saat kita sudah siap untuk melaksanakan pergerakan dari area parkir pesawat menuju ke landasan, kami melihat dari depan ada eskalasi massa. Itu yang sangat kami khawatirkan apabila terjadi sesuatu mereka merapat ke pesawat. Baik, kita lanjutkan dialog dengan Ibu Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Ibu Menteri. Halo. Iya, Ibu Menlu, sejauh ini tadi ada beberapa hambatan yang sempat terjadi. Salah satunya adalah pendaratan yang sedikit sulit, kemudian di mana alat navigasi kurang mendukung, kemudian engine pesawat juga tidak dimatikan. Sempat terjadi penghadangan dari KBRI ke bandara, kemudian juga ada eskalasi massa. Artinya hambatan-hambatan seperti ini juga ada komunikasi yang disampaikan dari pemerintah Indonesia, Ibu Menlu, terhadap Taliban sendiri agar proses evakuasi ini berjalan lancar? Jadi saya dapat konfirmasikan apa yang tadi disampaikan bahwa pada saat pendaratan pun ada beberapa hambatan dalam artian masih gelap, kemudian alat navigasi juga tidak berjalan, dan bahkan dari ATC yang saya dapatkan laporan dari tim saya, komunikasi kepada pilot mengatakan bahwa clear to land at your own risk. Jadi silahkan mendarat dengan resiko ditanggung sendirilah, kira-kira begitu. Jadi tapi akhirnya sekali lagi pendaratan bisa dilakukan, dan semula memang rencananya pendaratan atau pesawat akan station di bandara tersebut hanya 30 menit dengan engine masih on. Nah, tentunya itu dapat dilakukan apabila pada saat pendaratan semua warga negara kita sudah berada di apron, sehingga tinggal menggiring mereka masuk ke pesawat. Tetapi ternyata yang terjadi pada saat pesawat mendarat masih ada beberapa pemeriksaan dan masih ada hambatan yang ditemui oleh warga negara kita. Nah, hal ini yang kemudian menyebabkan pesawat mesin tetap harus on, tetapi harus menunggu 2 jam. Nah, disitulah pilot terus menghitung bahan bakar yang habis karena mesin on dan sebagainya. Jadi sekali lagi semua apa yang diceritakan baik oleh Pak Mulyo Hadi maupun yang saya ceritakan ini hanya menunjukkan betapa rumitnya situasi di titik-titik tersebut, antara mendarat, membawa evakuasi masuk dengan selamat, di tengah jalan juga ada beberapa pemeriksaan, setelah masuk kompleks militer juga
oleh tentara-tentara NATO yang bertugas, tidak begitu serta-merta saja diperbolehkan. Kita harus kontak atase pertahanan Turki untuk dibantu, menunggu atase pertahanan Turki untuk sampai di bandara pun diperlukan waktu lebih dari 2 jam. Jadi bisa dibayangkan para evakuee kita menunggu sampai atase pertahanan Turki datang untuk membantu menjelaskan kepada pasukan-pasukan NATO. Jadi kita banyak dibantu oleh Turki dan saya melakukan komunikasi terus dengan Menteri Luar Negeri untuk meminta bantuan. Baik, Ibu Menteri, kita nanti lanjutkan usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan dialog dengan Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi. Ibu Retno Marsudi, kalau dari saat ini jumlah warga negara Indonesia yang masih berada di Afghanistan ada berapa setelah 26 WNI sudah dievakuasi? Jadi dari data kita ada 1 WNI yang bekerja pada FAO, dia sudah dievakuasi ikut dengan PBB, kemudian 1 WNI yang bekerja pada NGO internasional juga sudah dievakuasi oleh organisasinya. Ada 1 warga negara Indonesia yang bekerja pada UNAMA mengatakan ingin mengikuti mekanisme PBB, dan 3 warga negara Indonesia yang menikah dengan orang Afghanistan dan memiliki anak memutuskan untuk tetap tinggal di Afghanistan. Oke, kalau untuk saat ini sendiri bagaimana Bu sikap Indonesia atas posisi Taliban yang saat ini berkuasa di Kabul? Jadi kalau kita bicara mengenai kedepannya bagaimana, saya kira di titik ini masih terlalu dini untuk menyampaikan sikap. Kita lihat perkembangannya karena memang situasi masih sangat dinamis, situasi masih sangat cair, dan kalau dilihat di titik ini pun belum ada negara yang memiliki posisi yang tegas apa yang akan dilakukan. Nah, tentunya yang kita harapkan adalah walaupun kesempatannya atau chance-nya lebih kecil, tetapi kita tetap berharap dan dunia saya kira tetap berharap bahwa akan dapat terjadi dilakukan dialog politik, pembicaraan politik yang sifatnya inklusif, yang sifatnya Afghan-owned dan Afghan-led. Jadi kepentingan rakyat, kesejahteraan, keselamatan itu harus menjadikan prioritas nomor 1. Karena saya selalu mengatakan kasihan rakyat Afghanistan, sudah berpuluh-puluh tahun mereka tidak mengenal apa yang dinamakan damai, apa yang dinamakan tenang. Jadi sekali lagi dunia dan Indonesia sangat berharap bahwa masih terjadi proses politik yang inklusif, yang Afghan-owned dan Afghan-led. Iya, Ibu, sejauh ini bagaimana dengan respon dunia internasional dengan janji Taliban salah satunya bahwa tidak akan ada kekerasan di sana? Sekali lagi itu masih akan ditunggu seperti yang tadi saya sampaikan, pada titik ini masih terlalu dini untuk mengatakan, untuk bersikap, karena semuanya akan sangat tergantung pada situasi yang berkembang di Afghanistan nantinya. Dunia ingin melihat bahwa Afghanistan sekali lagi akan menjadi negara yang damai, yang aman. Afghanistan adalah negara di mana act of violence tidak dilakukan, dan kita ingin melihat juga bahwa Afghanistan adalah negara yang akan terus menghormati hak-hak perempuan. Baik, terima kasih banyak Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang Pilihan. Selamat istirahat Bu, hari ini sudah bisa tidur nyenyak ya Bu, tidak perlu begadang lagi. Terima kasih, Terima kasih, sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih.